Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam Ekaristi, kita menemukan kekuatan kembali untuk menimba kekuatan spiritual, untuk lebih menyatukan diri dengan Kristus di dalam karya, pelayanan, dan perutusan kita, di dalam hidup sebagai keluarga, di dalam hidup sebagai rohaniwan-rohaniwati, dan di dalam hidup sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur, Putra mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita. Merupakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Mengapa saya katakan istimewa? Karena hari ini kita diingatkan dengan menerima sakramen komuni kudus di dalam Ekaristi. Kita pun menerima tubuh dan darah Kristus, yang berarti kita dipersatukan dengannya, dipersatukan di dalam karya dan tugas perutusan kita. Dari kitab Ulangan, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita ketika kita dengan rendah hati dan dengan setia mengikuti apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Melalui kitab Ulangan, Tuhan mau mendidik kita, mengajar kita bahwa dengan kita setia, dengan kita memiliki totalitas kepada Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Jangan kekhawatiran merusak hubungan baik kita dengan Sang Pencipta. Jangan kesombongan membuat kita lupa dengan kebaikan Sang Pencipta di dalam persiaran hidup kita. Ingat bahwa Tuhan memelihara bangsa pilihannya saat mereka berziarah di padang gurun. Begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan dan cobaan yang harus mereka lalui. Tetapi berkat kerendahan hati dan kesetiaan serta totalitas pemberian diri membuat Tuhan memelihara hidup mereka. Hari ini pun kita diingatkan bahwa iman kita akan tubuh dan darah Kristus berarti kita dipersatukan dengan tubuh Kristus yang kita makan. Ini berakibat atau berefek kita semua adalah milik Kristus yang telah wafat bangkit. Dengan menyantap tubuhnya, kita dipersatukan sebagai tubuh Kristus. Ini mengingatkan teologi gereja kepada kita bahwa gereja ialah Yesus sebagai kepalanya dan kita sebagai anggota-anggotanya. Artinya bagaimana? Dengan menerima sakramen tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan di dalam gereja semesta yang utuh. Memang sudah hampir 3 bulan kita tidak menerima secara langsung komuni kudus, atau tidak menerima langsung tubuh dan darah Kristus. Kita hanya menerima di dalam kerinduan batin akan persatuan ini. Tetapi yakinlah ketika kita percaya dengan iman, Yesus tetap hadir
di mana kita berdoa, di mana kita berkumpul, memuji dan memuliakan namanya. Hari ini Yohanes Penginjil mengajak kita untuk merenungkan ajaran Kristus dalam cahaya roh dan memandang kehidupan gereja. Seluruh kehidupan Kristus adalah suatu anugerah. Ia memberanikan diri dalam pewartaan iman akan kerajaan Allah. Ia memberi hidupnya di kayu salib dan kita kenangkan di dalam Ekaristi. Orang yang menerima tubuh Kristus dengan iman yang penuh, mengadakan hubungan yang erat kepada Tuhan. Dialah kehidupan. Dialah yang memberikan hidup, yang merupakan jaminan akan kebangkitan. Yohanes pengarang Injil mau mengingatkan kepada kita akan kata-kata Yesus, bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Apa yang tidak dikatakan oleh Yesus? Barang siapa minum dan makan tubuh Kristus dan darah Kristus, kita menerima kekuatan sebagaimana Bunda Maria ketika ia menerima dengan hati terbuka, dengan menerima Yesus di dalam rahimnya, ia telah menjadikan Allah berkenan di dalam hidupnya. Mari kita belajar menjadi murid Yesus dari Bunda Maria yang dengan setia di dalam keheningannya, di dalam diamnya, dia tidak tinggal diam, tetapi menerima kabar sukacita di dalam aksi yang nyata. Yesus mengingatkan kepada kita semua melalui Injil Yohanes, "Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Satu hal yang saya pelajari ketika mengikuti perayaan Ekaristi, saya selalu mendapatkan kekuatan rohani karena saya mempersatukan diri dengan Tuhan. Semoga pemersatu ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Akan menjadi percuma setelah kita perayaan Ekaristi, kita tidak bisa menjaga mulut kita. Sebagaimana Bunda Maria selalu menyimpan segala perkara di dalam hati untuk mengerti dan menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Beranikah kita untuk lebih banyak berdiam, tetapi banyak beraksi dan melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jika nanti sudah kembali menjadi normal, jangan lupa bahwa Ekaristi adalah pegangan hidup kita, kekuatan akan iman kita. Yakinlah dan percayalah, beranilah selalu untuk menjunjung tinggi dan membiarkan diri dipersatukan dengan Tuhan di dalam perayaan Ekaristi Kudus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.